Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bang Bale. Oke, masih seperti biasa kita akan membahas tentang pinjol ya, bisa disebut juga pinjaman online. Mungkin sekarang topiknya saya akan meneruskan dari video sebelumnya yang tentang daftar terupdate pinjol ilegal dan legal di tahun 2022 ini ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan topiknya, yang belum bergabung bersama channel saya di Bang Bale channel ini, bisa diklik tombol subscribe-nya dan diaktifkan tanda loncengnya supaya dari teman-teman ini tidak tertinggal apa yang terupdate di pinjaman online ini ya kan. Oke, langsung saja tanpa banyak basa-basi saya akan ngasih tahu daftar-daftar pinjol ilegal yang sudah ditutup ya sama OJK. Yang pertama ada kredit guna. Yang kedua pinjam uang cepat. Yang ketiga pinjol OJK terbaru Clue. Yang keempat pinjaman online plus good. Yang kelima pinjol OJK cepat cair. Yang keenam JK bunga rendah guid. Yang ketujuh pinjaman tunai. Yang kedelapan dana bisnis. Yang kesembilan kredit guna. Yang kesepuluh pinjaman murah. Yang kesebelas koinmu. Yang kedua belas danaku. Yang ketiga belas kilat rupiah. Yang keempat belas suku pinjaman. Yang ke-15 pinjaman dana. Yang ke-16 tunai cair. Yang ke-17 duit halal. Yang ke-18 kantong uang. Yang ke-19 kucing bahagia. Yang ke-20 beruntung. Yang ke-21 duit happy. Yang ke-22 cash mudah. Yang ke-23 go uang. Yang ke-24 tunai go. Yang ke-25 tunai pintar. Yang ke-26 dana dompet. Yang ke-27 bank orang utan KSP. Oke, di situ daftar pinjol ilegal yang sudah ditutup oleh OJK ya. Jadi dari teman-teman yang belum sempat update nih di tahun 2022 ini dari mulai Agustus ya, itu bisa ya mungkin ada kekurangannya atau gimana nanti bisa ditulis di kolom komentar ya dari teman-teman. Oke nih, agar tidak tertipu oleh layanan ilegal berikut daftar pinjol legal nih, saya pengen jelaskan apa aja yang di legal yang terdaftar di OJK di tahun 2002 ini dari bulan Agustus ya. Oke, yang pertama ada dana mas. Yang kedua investri. Yang ketiga amarta. Yang keempat dompet kilat. Yang kelima bos. Yang keenam toko modal. Yang ketujuh Vindaya. Yang kedelapan modalku. Yang kesembilan KTA kilat. Yang ke-10 kredit pintar. Yang ke-11 mau cash. Yang ke-12 Finmas. Yang ke-13 klik A2C. Yang ke-14 akseleran. Yang ke-15 amanah. Yang ke-16 pinjaman go. Yang ke-17 koin P2P. Yang ke-18 pohon dana. Yang ke-19 mekar. Yang ke-20 ada kami. Yang ke-21 Esta Capital Fintech. Yang ke-22 Kredit Pro. Yang ke-23 Rupiah Cepat. Yang ke-24 Indodana. Yang ke-25 Julo. Yang ke-26 pinjaman win-win. Yang ke-27 Dana Rupiah. Yang ke-28 Taralit. Yang ke-29 pinjam modal. Yang ke 30 alami. Yang ke 31 awan tunai. Yang 32 dana kini.
yang ketiga singa, yang ketiga empat dana merdeka, 35 esi cash, 36 pinjam yu, yang 37 finplus, yang ketiga 8 uang mi, yang ketiga 9 pinjam duit, yang ke-40 dana syariah, yang ke-41 360 kredi, yang ke-42 kredinisya, yang ke-43 cairin, yang ke-44 uku, yang ke-45 kredito, yang ke-46 ada pundi, yang ke-47 Shopee Pay Later, yang ke-48 modal nasional, dan lain-lain. Masih banyak lagi ya sebenarnya. Nanti kalau misalkan ada kekurangan dari yang saya kasih tahu, bisa dari teman-teman ditulis di kolom komentar ya. Mungkin kan ada yang tertinggal nih, daftar-daftar mana aja dari pinjol ilegal dan ilegalnya ya. Oke, di sini saya juga ingin mengingatkan supaya dari teman-teman untuk mencegah menjadi korban, masyarakat perlu mengenali ciri-ciri pinjol yang tidak memiliki legalitas atau ilegal. Berikut ciri-ciri dari pinjol ilegal. Dicatat nih ya. Yang pertama, tidak terdaftar di OJK atau ilegal. Yang kedua, penawaran menggunakan SMS atau melalui WhatsApp. Yang ketiga, bunga dan denda tinggi mencapai 1,4% per hari. Yang keempat, biaya tambahan lainnya tinggi, bisa mencapai 40% dari nilai pinjaman. Yang kelima, jangka waktu pelunasan singkat. Yang keenam, meminta akses data pribadi seperti foto, video, lokasi, kontak, itu untuk menyadap handphone teman-teman ya. Yang ketujuh, melakukan penagihan tidak beretika seperti teror dengan bahasa-bahasa yang kurang formal lah, kan. Nah, yang ke-8 ada tidak memiliki layanan pengaduan seperti CS itu ya, layanan pengaduan aplikasi. Oke, saya rasa cukup sampai sini. Mungkin kalau misalkan ada dari teman-teman ingin ada yang bertanya atau kurang paham, atau misalkan ada masalah tentang perpinjolan atau galbay, nanti ditanyain aja di kolom komentar atau nanti dikirim lewat email. Nanti emailnya ada di deskripsi saya ya. Oke, nanti mungkin di video selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana menghadapi DC lapangan yang datang ke rumah ya. Oke, dan sebelum gua tutup, saya juga tidak bosan-bosan ya untuk mengingatkan untuk teman-teman nih, kalau misalkan bingung atau gimana, ditanyain aja, atau ya boleh ke teman atau saudara atau yang berpengalaman lah di tentang kayak pinjol kayak gini ya kan. Boleh juga jangan lupa di subscribe tombol merahnya itu ya, dan aktifin tanda loncengnya supaya teman-teman update juga gimana sih perkembangan pinjol ini. Oke, mungkin cukup bagi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kalau memang ada yang ditanyain bisa dikirim email, bisa lewat komentar. Oke, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.